Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Kali ini kita akan mereview tugas selama bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Untuk kali ini nanti kita akan mereview tugas 1 dan tugas 2 dari bab pola bilangan untuk kelas 8. Baik, untuk tugas yang pertama adalah tentang gambar pita yang berpola ya, gambar berpola. Soal satu, perhatikan gambar pita berpola dengan 3 warna merah, putih, dan biru. Jadi warnanya itu urut merah, putih, biru, merah, putih, biru seperti itu. Kemudian nomornya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, nanti kalau diteruskan pada bilangan yang ke 1500 dan 5000 itu warna pitanya apa. Sekarang kalau kita buat tabel tentang warna pita tadi, mulai dari merah, putih, dan biru, kemudian dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4 kembali ke merah lagi, 5, 6, nah terus 7 kembali ke merah lagi, 7, 8, 9 dan seterusnya. Maka nanti kita bisa melihat polanya bahwa pada pita merah ya, pita yang berwarna merah itu nomornya adalah 1, 4, 7 dan seterusnya. Pita yang berwarna putih nomornya 2, 5, 8 dan seterusnya. Pita yang berwarna biru nomornya 3, 6, 9 dan seterusnya. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa yang pertama yang paling bisa kita lihat ini adalah 3, 6, 9 dan seterusnya merupakan bilangan kelipatan 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalau bilangan pada pita itu nomornya adalah kelipatan 3, maka pitanya selalu berwarna biru. Ya, ini penilaian kelipatan 3 itu artinya kalau dibagi 3 tidak bersisa. Kemudian yang lainnya ini yang berwarna merah, ini bilangannya ini jika dibagi 3 itu sisanya 1, misalnya 7 ya. 7 itu kalau kalian bagi 3 hasilnya kan 2, nanti sisanya 1. Nah, seperti itu nanti warnanya merah. Kemudian jika dibagi 3 sisanya 2, warnanya putih. Nah, anak-anak ini ya yang perlu ibu review dari yang sudah kalian kerjakan kemarin, itu ternyata masih ada yang mengerjakan kalau dibagi 3 ya, dibagi 3 itu sisanya hanya 1 dan 2, tidak mungkin sisanya lebih dari 3 ya, lebih dari 2 itu tidak mungkin. Nah, kemarin masih ada yang dibagi 3 sisanya 6, kan tidak mungkin. Kalau sisanya 6 masih bisa dibagi lagi. Selanjutnya untuk yang tadi pertanyaannya adalah 1500. Kita lihat kalau 1500 itu nanti ada di mana? Di sini atau di sini gitu ya. Ternyata 1500 kalau dibagi 3 kan pas 500. Nah, berarti 1500 itu kelipatan 3. Kalau kelipatan 3 berarti warnanya biru. Nah, jadi 1500 nanti di sini. Ini kalau ibu tuliskan nanti 1500-nya itu ada di sini. Kemudian yang 5000 ini ya, yang 5000 kalau kita bagi 3 hasilnya itu nanti 1666, sisanya 2 ya, sisanya 2. Nah, ini pakai porogapit biasa itu ya, kalian bagi biasa. Kalau sisa 2 berarti nanti ada di sini. Ini nanti 5000 itu ada di sini. Kalau ada di sini berarti pitanya berwarna putih gitu. Nah, sebagian sudah benar tapi masih ada yang keliru ya, belum betul. Kemudian soal yang nomor 2, tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 150
Nah, kita cari bilangan yang tengahnya. Yang tengah adalah 150 dibagi 3, hasilnya 50. Karena yang ditanyakan adalah bilangan genap dan berurutan. Genap berurutan itu kalau kalian tuliskan bilangannya itu 50, ini 30, terus ini 70, ini semuanya memang genap, tapi tidak urut ya, tidak berurutan. Jadi yang dimaksud bukan yang seperti ini. Nah, bilangan genap sebelum 50 dan setelah 50 itulah yang berurutan. Sebelum 50 bilangan genapnya adalah 50 dikurangi 2 yaitu 48. Yang setelah 50 adalah 50 ditambah 2 hasilnya 52, sehingga bilangannya adalah 48, 50 dan 52. Yang ketiga yang ditanyakan adalah 3 bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Jangan sampai menuliskan bilangan ganjil kok ada yang 46. 46 itu bilangannya genap ya, bukan ganjil. Nah, kemarin ada yang menjawab jawabannya ini ada 46, kan salah. Karena yang ditanyakan bilangan ganjil. Kita cari bilangan yang tengah dulu dengan cara ini dibagi 3, hasilnya 43. Nah, ada yang salah membagi ini ya, reviewnya ini ada yang salah membagi. Kemudian kalian cari bilangan sebelum 43 ya, bilangan ganjil sebelum 43 adalah 43 kurangi 2 hasilnya 41. Bilangan ganjil setelah 43 adalah 43 ditambah 2 hasilnya 45. Jadi bilangannya ini 41, 43, 45. Yang berikutnya 3 bilangan berurutan, tidak disebutkan ganjil genap ya. Karena tidak disebutkan ganjil genap berarti bisa ganjil, bisa genap. Yang jumlahnya 150, kita cari bilangan tengahnya adalah 150 dibagi 3 hasilnya 50. Kemudian kita cari bilangan sebelum 50 ya, sebelum 50 adalah 50 dikurangi 1 hasilnya 49. Bilangan setelah 50 adalah 50 ditambah 1 hasilnya 51. Jadi bilangannya 49, 50, 51. Nah, reviewnya yang nomor 4 kemarin kalian menyebutkannya itu ada yang kalau genap berapa, kalau ganjil berapa. Itu yang kelirunya di situ. Kita lanjut untuk tugas yang kedua. Soal yang pertama adalah tentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan berikut. Ini 2, 5, 8, 11 ya. Kita lihat polanya ini adalah ini ditambah 3, ini tambah 3, tambah 3, berarti berikutnya juga tambah 3. Kalau ditambah 3 hasilnya adalah 14, tambah 3 lagi 17, tambah 3 lagi 20. Nah, ini sudah banyak yang betul, yang salah itu hanya tidak sampai 5 anak. Yang B 48 jadi 24 dibagi 2, ini juga 24 dibagi 2 hasilnya 12, ini juga bagi 2 lagi, sehingga setelah ini juga dibagi 2 hasilnya adalah 3. Terus dibagi 2 lagi hasilnya adalah 1,5. Terus dibagi 2 lagi hasilnya adalah 3/4 atau 0,75. Yang ini kalau mau ditulis dengan desimal 3 terus 1,5 terus 0,75 ya. Ini untuk membedakan komanya jangan sampai keliru ya. Kemarin review dari Bu Titin ini ada yang menuliskan bukan 1,5 tapi 1,15. Ada juga yang menulis 15. Nah, ini yang salah. Yang C 2, 4, 10, 11 dan seterusnya. Nah, ini kemarin ada yang menanyakan, Bu, itu kok 18-nya double apa tidak? Salah ya, memang ini seperti ini. Kita lihat polanya. Yang pertama adalah 2 jadi 10, ini tambah 8, 10 jadi 18 tambah 8, 18 jadi 26 juga tambah 8. Berarti nanti setelah ini juga ditambah 8, 26 tambah 8 adalah 34.
Terus setelah itu tambah 8 lagi, 34 tambah 8 adalah 42. Nah yang ini bagaimana? Kita cari polanya. Yang ini dari yang 4 jadi 11 tambah 7. Lihat yang biru ya, 11 jadi 18 juga tambah 7, 18 jadi 25 juga tambah 7, berarti nanti kesananya juga ditambah 7. 25 ditambah 7 adalah 32. Nah ini sudah sebagian benar. Kita lanjutkan nomor 2. Jika angka pada bilangan 264537, 264537 dan seterusnya ini, nah gini berulangnya di sini ya. Kita lihat berulangnya setelah berapa? 1 2 3 4 5 6, setelah 6. Berulangnya setelah kelipatan 6. Nanti berulangnya setelah 6, 12 dan seterusnya. Kalau diteruskan, berapakah angka yang ke 2000? Nah, kalau kita buat tabel seperti ini, 2, 6, 4, 5, 3, 7, terus 2, 6, 4, 5 dan seterusnya. Berarti nanti berulangnya di sini ya, setelah kelipatan 6. Nah, kalau setelah kelipatan 6, maka nanti kita lihat, oh kalau begitu, kalau bilangannya atau urutan pada kelipatan 6 atau habis dibagi 6, nanti angkanya pasti 7. Nih. Kemudian kalau tidak kelipatan 6, kalau dibagi 6 masih bersisa, kalau sisa 1 ya angkanya 2. Ini. Kalau sisanya 2 nanti angkanya 6 dan seterusnya. Sekarang kalau 2000 kalau dibagi 6 hasilnya 333, sisanya adalah 2. Karena sisanya 2 maka angkanya adalah 6 ya. Ini sisanya nanti. Sisanya sampai sini. Itu. Jadi angka ke 2000 adalah 6. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 555. Kan tidak mungkin kalian mengurutkan 2 atau ngitung sampai 2 pangkat 555. Maka kita buat tabel seperti ini. Tabelnya kalau 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2, 2 pangkat 2 4 dan seterusnya. Kita lihat angka satuannya adalah di sini ya, ini angka yang terakhir itulah satuannya. Ini yang dibawa ke sini. Ternyata angka satuannya itu akan berulang, ini 2 4 8 6, 2 4 8 6. Nah, di sini itu kan mulai berulang ya. Berulangnya ternyata kan setelah pangkatnya itu kelipatan 4. Sehingga nanti kalau pangkatnya habis dibagi 4, pasti angka satuannya adalah 6. Kita lihat lagi. Jika angka satuan pangkatnya tadi dibagi 4 sisa 1 ya, ini sisa 1, maka angka satuannya adalah 2. Jika pangkatnya dibagi 4, ini misalnya 6 kalian bagi 4 hasilnya 1, sisanya 2, maka angka satuannya adalah 4. Nah, jika dibagi 4 sisa 3, angka satuannya adalah 8 dan seterusnya. Sehingga tadi yang ditanyakan ini pangkatnya adalah 555. Kalian bagi 555 bagi 4, hasilnya adalah 138 ya, sisa 3. Nah, ini review dari buletin. Kemarin kalian kebanyakan membagi 555 dibagi 4 adalah hasilnya 111. Itu yang salah ya. Kemarin banyak yang menjawab 111. Nah, sisanya adalah 3. Kalau sisa 3 maka angka satuannya adalah 8.
Soal nomor 4, tuliskan nama lengkapmu berulang-ulang tanpa spasi, kemudian tentukan huruf ke 5000. Misalnya ini saya, misalkan namanya adalah Rafathar Ahmad. Nah, ini kan pakai spasi, tapi kalian nulisnya tidak usah pakai spasi ya. Rafathar Ahmad, Rafathar Ahmad, Rafathar Ahmad, dan seterusnya. Nah, huruf-huruf ini akan berulang setiap kalau ini ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini itu terjadi pengulangan ya. Pengulangannya adalah setiap 12 lagi atau setiap kelipatan 12. Nah, 12 itu adalah jumlah huruf pada nama kalian ya, nama lengkap kalian. Nah, pertanyaannya adalah tentukan hurufnya ya, huruf ke 5000. Yang perlu Bu Titi review yang pertama, karena yang ditanyakan huruf, maka jawabannya juga huruf, jangan sampai angka, karena huruf di dalam nama kalian. Kalau namanya Rafathar Ahmad, tidak mungkin hurufnya nanti yang kesekian itu ke 5000 itu hurufnya I, tidak mungkin hurufnya itu P atau S, itu nggak mungkin karena namanya tidak ada huruf S. Nah, perlu saya tambahkan lagi, kemarin ada yang jawabnya ini 5 gitu ya, ada yang menjawab 55, ada yang menjawab angka 4. Kalau ditanyakan huruf, kan namamu tidak ada angka 4 ya, apakah namamu ada 4 ya, kan tidak ada angka 4, tidak ada angka 55. Jadi hurufnya itu ya huruf di antara nama kamu, nggak mungkin huruf selain itu. Kita gunakan pola karena kita tidak mungkin mengurutkan sampai 5000 atau ngitung sampai 5000. Huruf yang ke 5000 ditentukan dengan mencari sisa ya, sisa dari 5000 jika dibagi pengulangannya tadi. Karena pengulangannya setiap kelipatan 12, 5000 dibagi 12 adalah 416. Dari mana ya, kita hitung. Ini hitung biasa, 5000 dibagi 12, ini 4 kali 12 48, masih sisa 2, 20 dibagi 12, 1 kali 12 adalah 12, dikurangi hasilnya 8, 80 dibagi 12 adalah 6 kali 12, 72 dikurangi ini 8. Nah, sudah habis nih, tidak ada yang bisa dikurangkan lagi, ini adalah sisanya 8. Ini sisa 8. Kalau sisa 8, kalian tidak tinggal ngitung aja huruf yang ke-8 itu apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 itu ini hurufnya A gitu ya. Nah, semoga dapat dipahami ya. Ini sementara kita cukupkan sampai tugas kedua. Untuk tugas ketiga nanti ada pada video yang berikutnya. Tetap semangat belajar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video pembelajaran dari Bu Titi. Tetap belajar, berlatih, dan insya Allah akan berprestasi. Sekian, wassalamualaikum